Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Ratusan sopir truk demo kantor DPRD Banjarmasin menuntut subsidi solar dicabut. Keluarga sambut kepulangan jemaah haji Kabupaten Tapin. Barito Putra siap menjamu Borneo FC di Stadion Demang Lehman Martapura Sabtu malam nanti. Ratusan sopir truk menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Banjarmasin. Mereka tiba di depan gedung DPRD kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah dengan puluhan truk kontainer Kamis pagi. Sambil memegang spanduk berbagai tulisan, sopir berorasi di hadapan legislator. Mereka menuntut subsidi BBM solar dicabut saja karena sulit didapat dan jumlahnya dibatasi. Jadi makanya kita minta cabut itu subsidi, karena kita dari Asosiasi Logistik se-Indonesia melalui DBP sudah mengajukan kemarin ke ke Menteri SDM agar mencabut subsidi karena tidak dinikmati oleh pihak logistik seperti itu. Intinya harus ada kejelasan hari ini, Pak. Hari ini harus jelas apa solusinya supaya BBM lancar di Kota Banjarmasin untuk warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau tidak ada solusi konkret, Apabila tidak ada solusi yang konkret, kita akan duduki di sini sampai kapan bisa tuntas. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Para sopir mengancam akan bertahan di depan kantor DPRD jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. 3 bus yang mengangkut rombongan jemaah haji Kabupaten Tapin tiba di Masjid Humasa Rantau Kamis siang. Jemaah haji langsung disambut keluarga masing-masing. Mereka pun saling melepas rindu dengan berpelukan. Kepala Kemendak Edi Khairiani mengatakan dari 75 jemaah haji yang berangkat, 1 orang diantaranya meninggal dunia di Mekah. Sedangkan 74 jemaah lainnya dinyatakan sehat dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Dari kemarin berangkat kita berjumlah sebanyak 75 orang dan kembali hari ini berjumlah 74 orang. Kenapa tuh, Pak? Ada 1 orang yang meninggal dunia di Mekah karena sakit. Oh, iya. Terus kondisi jamaah haji saat ini gimana, Pak? Secara keseluruhan hari ini jamaah kita Kabupaten Tapin hasil dari ujian tadi, alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang reaktif. Oh iya. Terus untuk terkait bagasi kapan nih, Pak? Untuk bagasi tadi sudah diberangkatkan, mungkin sudah ada di kantor Kemenhub, mungkin dari jamaah sudah bisa mengambil barangnya masing-masing. Masalah yang kematian kemarin sudah diurus dan sudah keluar segala macam dokumen-dokumennya sudah ada, tinggal diambil saja lagi. Kemarin diserahkan ke ketua rombongannya. Dimakamkan di sana? Dimakamkan di sana. 1 jemaah haji meninggal dunia bernama Mislina. Perempuan berusia 44 tahun itu langsung dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Fenomena Citayam Fashion Week di Jakarta yang viral kini mulai menular di Banjarmasin. Baru-baru ini media sosial di kota Seribu Sungai juga diramaikan aksi serupa. Dalam video berdurasi 15 detik ini,
seorang pemuda berlenggak-lenggok di zebra cross Jalan Raya kawasan Ahmad Yani kilometer 2 Banjarmasin Tengah. Aksi pemuda yang menirukan Citayam Fashion Week tersebut ditanggapi Wali Kota Ibnu Sina. Menurut Ibnu, boleh-boleh saja anak muda berkreasi dan mengikuti kegiatan yang sedang viral. Ia memastikan aktivitas tersebut tidak akan dibubarkan selama tidak mengganggu arus lalu lintas. Di media sosial saya lihat di depan Duta Mall. Artinya setuju aja dengan Fashion Week Nah, di itu jalannya karena lah. pikir sana anak muda. Kalau yang tumbuh di masyarakat itu di ada aja. Ya, justru dibubarkannya kalau Selama dia masih taat aturan, Ada kemudian rencana tidak mengarah. mengganggu lalu lintas. Ada rencana mengarahkan anak muda supaya sampai terganggu Pak lalu lintas kan itu di jalan tuh teman-teman. Harus dikoordinir berapa nih? Ya dikoordinir. Kalau Banjarmasin arahnya nanti Kasirangan malah yang disodorkan lain jenis Fashion Week ya. Ya itu kan road to-nya. Ya, ini dalam rangka menuju PPSF ini ada beberapa Rangkaian. event-event apa gitu yang ya bisa sesirangan yang dipakai buahnya, bisa nang lain juga atau terserah juga. Demam-demam begitu ya kira sah saja lah. Artinya pesertanya bisa lebih bebas gitu. Bisa lebih bebas. Ibnu Sina menambahkan, Citayam Fashion Week akan dijadikan sebagai salah satu pertunjukan dalam acara peringatan Hari Jadi ke-496 Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Ratusan sopir truk demo kantor DPRD Banjarmasin menuntut subsidi solar dicabut. Keluarga sambut kepulangan jemaah haji Kabupaten Tapin. Barito Putra siap menjamu Borneo FC di Stadion Demang Lehman Martapura Sabtu malam nanti. Menjelang laga kandang perdananya dalam Liga 1 musim 2022-2023, Barito Putra gencar latihan. Terpantau Rabu petang, skuad Barito Putra latihan di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar. Di stadion ini juga tim Laskar Antasari bakal menjamu Borneo FC pada Sabtu malam mendatang. Pelatih Dejan Antonik mengatakan persiapan Barito Putra sudah cukup matang untuk melawan tim Esut Etam. Menurut pria asal Serbia ini, anak asuhnya latihan disiplin dan sangat baik, sehingga kini mengerti dengan perubahan strategi dan formasi yang bakal diterapkan. Bisa bikin kita jauh lebih bagus dan jauh lebih disiplin. Puji Tuhan, anak-anak sudah mengerti, anak-anak sudah tahu. Kita udah banyak bicara, banyak berubah formasi latihan, formasi semua yang lain, dan saya percaya anak-anak pasti maksimum main hari Sabtu, dan semoga kita dapat 3 poin di rumah kita dan semoga kita bisa kembali ke jalan yang normal. Lagi ada beberapa pemain yang mungkin masih pikir-pikir untuk pertandingan kemarin karena kita kalah besar. Saya bicara pribadi, saya bicara sama anak-anaknya di luar lapangan sama. Kita harus semua percaya, kita harus semua kasih semangat untuk anak-anak ke depan, karena dari negatif atau dari cuma hukum, kita tidak ada yang hasil yang bagus. Dejan Antonik berharap timnya mampu meraih 3 poin saat melawan Borneo FC nanti. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi, dan Ucok melaporkan.
Setelah lama absen akibat cedera, pemain muda Barito Putra Kahar Kalu akhirnya merumput lagi. Striker tim Laskar Antasari berusia 23 tahun tersebut menjalani latihan terpisah di Stadion Demang Lehman Martapura Rabu sore. Sebelumnya, Kahar harus menepi lebih dari setahun pasca operasi akibat menderita cedera di bagian lutut. Kini ia merasa sudah sembuh dan siap berlaga lagi. Saya alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa kembali ke tim dengan kaki begitu normal, hampir 100% normal. Tinggal saya kembalikan fisik bersama Coach Victor dan Bang Epi. Saya akan jalani debut mungkin ya berapa pekan, 5 pekan, 6 pekan baru saya bisa. Saat ini masih merasa sakit atau bagaimana? Kalau sakit sudah nggak ada, tinggal pemulihan fisik habis libur panjang. Mungkin Kahar sendiri nih di musim ini sendiri mungkin target Kahar nih setelah satu musim kita bisa memperkuat Barito. Ya kalau target saya nih pasti mau main di utama, otomatis semua pemain begitu. Saya akan kerja keras bagaimanapun saya bisa tembus tim. Meski sudah sembuh, Kahar belum bisa berlaga karena kebugaran fisik pemain asal Pinrang, Sulawesi Selatan itu belum optimal. Ia diminta menunggu 2 hingga 3 pekan lagi. Sendiri nih bagaimana nih? Kan baru kembali mengalami cedera nih. Ya, kemarin ada insiden waktu latihan di sini sama Mas Bayu Pradana. Kemungkinan dia kena di MCL-nya, di medial cruciatum ligamen. Tapi nggak ada bengkak, cuma ada memar di daerah sana aja. Ini untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk MRI untuk mengetahui perkembangan Bapak untuk ligamennya aman atau tidak di situ. Semoga lebih cepat sembuh. Terus kemungkinan untuk istirahatnya Budi ini sekitar 2 sampai 3 minggu ke depan. Kalau benar-benar itu benar-benar MCL. Kahar merupakan salah satu pemain jebolan Barito Putra U20 yang dipromosikan ke tim senior. Ia pernah menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1 U20 tahun 2019 dan membawa Laskar Antasari Muda meraih predikat runner-up. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan, Ahmad Fauzi, dan Ucok melaporkan. Puluhan pegawai Kemenkumham Kalimantan Selatan ikut donor darah. Donor darah digelar di kantor Kemenkumham Kalsel, kawasan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Kamis pagi. Sebelum mendonorkan darahnya, para pegawai Kemenkumham menjalani beberapa pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Kegiatan ini digelar untuk membantu PMI memenuhi kebutuhan darah bagi rumah sakit. Jadi ini karena momentum hari kartini ulang tahun kita serentak namun kita insya Allah dari kantor Kemenkumham akan rutin nanti 3 bulan masyarakat dengan Beliau. Jadi kita akan jadwalkan rutin sampai sehat anggota kita kedua bisa membantu pemenuhan dan Kalau ini khusus petugas saja kok Pak? Ya, kebetulan kita tidak melibatkan dari masyarakat, ada anggota kita juga banyak. Kita kalau undang semua mungkin di Kalimantan bisa 500 juga bisa ya. Tapi karena kita bagi di zona aja, mudah-mudahan ini bisa memenuhi. Selain membantu PMI, donor darah ini digelar untuk memperingati Hari Dharma Karya Dika ke-77. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Tersangka perampasan motor berinisial AN, warga Banjur, Banjarmasin Barat, ditangkap polisi.
Pria berusia 47 tahun ini merampas motor milik korban Rohila di kawasan Stoyo S 11 Maret lalu. Kanit Reskrim Ibda Hendra Agustian Ginting mengatakan, tersangka merampas motor korban dengan mengancam pakai senjata tajam atau sajam. Tersangka AN mengaku merampas motor untuk membeli minuman keras atau miras. Tersangka ternyata residivis atau pernah terjerat hukum dengan kasus yang sama. Penjahat kambuhan ini akan dikenai pasal 365 KUHP tentang pencurian kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Terduga pelaku arisan fiktif berinisial SF dijemput tim Resmob Ditkrimum Polda Kalsel di tempat persembunyiannya Malang, Jawa Timur. Wanita berusia 42 tahun tersebut menutupi wajahnya saat tiba di Bandara Samsudin Nur Banjarmasin Jumat pagi. Warga Pramuka Banjarmasin Timur ini dilaporkan menipu sejumlah orang melalui arisan. Ia mengaku istri jenderal untuk meyakinkan korban ikut arisan. Ada 9 korban yang telah melapor ke Polda Kalsel. Total kerugian mereka sekitar 1,5 miliar rupiah. Pelaku kini digelandang ke Ditkrimum Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut. Satu napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A kawasan Teluk Dalam Banjarmasin Barat melarikan diri atau kabur. Napi tersebut kabur saat menjalankan tugas bersih-bersih di halaman lapas Sabtu siang. Saat dikonfirmasi awak media, pihak lapas tidak mau memberi keterangan. Wartawan pun menghubungi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono. Melalui sambungan telepon, Yuwono membenarkan napi bernama Ipu Hadi tersebut kabur. Awalnya pria berusia 42 tahun asal Kalimantan Tengah itu mendapat tugas membersihkan halaman lapas bersama 9 napi lainnya. Bersih-bersih berjalan lancar dengan pengawalan 4 petugas lapas. Namun usai kegiatan bersih-bersih, terpidana kasus pencurian itu sudah tidak ada. Kepolisian bersama petugas lapas masih memburu Ibu Hadi. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di Gang Mahfuz, kawasan Es Parman Banjarmasin Barat, Minggu malam. Si jago merah baru bisa dipadamkan 1 jam karena lokasi sulit dijangkau dan minimnya sumber air. Kebakaran menghanguskan rumah kontrakan 6 pintu, salah satunya dihuni tukang siomay. Salah satu korban, Selfie, mengatakan api berasal dari kontrakan tukang siomay yang terletak di samping kontrakannya. Ia menduga tukang siomay tersebut lupa mematikan kompor gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Anak sungai di kawasan Batu Piring, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah diduga tercemar limbah. Pencemaran limbah dikeluhkan warga karena ikan yang mereka budidayakan banyak yang mati. Menindaklanjuti keluhan warga, Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampel limbah Selasa sore. Sampel limbah diambil dari salah satu tempat pencucian kendaraan yang ada di kawasan ini. Sampel limbah tersebut akan diuji di laboratorium dan hasilnya keluar sekitar 14 hari kemudian. Jika sampel limbah ini terbukti mencemari anak sungai, pemilik usaha pencucian kendaraan bakal diberi sanksi teguran.
Harga cabai di Kalimantan Selatan yang naik menjelang Idul Adha lalu hingga kini masih tinggi. Kepala Dinas Perdagangan Bir Hasani mengatakan, cabai rawit masih bertahan di kisaran harga Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan cabai jenis lainnya bertahan di kisaran harga Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurutnya harga masih tinggi karena petani cabai lokal gagal panen, sehingga pasokan cabai saat ini dari luar daerah. Bir Hasani menambahkan penyebab petani lokal gagal panen karena tanaman cabai terdampak banjir rob. Harga bawang merah di Kalimantan Selatan yang naik menjelang Idul Adha lalu diperkirakan bakal stabil dalam waktu dekat. Kepala Dinas Perdagangan Bir Hasani mengatakan, pasokan bawang merah dari luar daerah kini sudah melimpah. Menurutnya stok bawang merah saat ini di seluruh distributor mencapai 500 ton. Pendistribusian bawang merah untuk kabupaten dan kota masih berlangsung, sehingga tidak lama lagi harganya akan stabil. Sebelumnya menjelang Idul Adha lalu, harga bawang merah naik dari kisaran Rp20.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2022-2023 di Banjarmasin dievaluasi. PPDB dievaluasi karena ada 11 sekolah negeri yang kekurangan siswa. Kadisdik Nuryadi mengatakan, sekolah yang kekurangan siswa diantaranya SMP 17, 18, 28, 29, dan SMP 32. Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut memang tidak dapat memenuhi kuota siswa setiap tahunnya karena terletak di pinggiran kota. Nuryadi meminta sekolah yang kekurangan siswa berbenah agar penyaluran dana BOS tidak berkurang. Ribuan pencari kerja serbu Job Fair 2022 yang digelar pemerintah Banjarmasin. Job Fair digelar di Wisata Siring, kawasan Fair Tendean Banjarmasin Tengah, Senin pagi. Ada 30 perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan ini yang menyediakan lebih dari 1.000 lowongan kerja. Salah satu pencari kerja, Fitriana, antusias mencari lowongan kerja dalam kegiatan ini karena sudah hampir 1 tahun menganggur. Pemerintah berharap Job Fair dapat mengurangi angka pengangguran di Banjarmasin. Ratusan sopir truk demo kantor DPRD Banjarmasin menuntut subsidi solar dicabut. Keluarga sambut kepulangan jemaah haji Kabupaten Tapin. Barito Putra siap menjamu Borneo FC di Stadion Demang Lehman Martapura Sabtu malam nanti. Ratusan sopir truk menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Banjarmasin.
Mereka tiba di depan gedung DPRD kawasan Lambu Mangkurat, Banjarmasin Tengah dengan puluhan truk kontainer Kamis pagi. Sambil memegang spanduk berbagai tulisan, sopir berorasi di hadapan legislator. Mereka menuntut subsidi BBM solar dicabut saja karena sulit didapat dan jumlahnya dibatasi. Jadi makanya kita minta cabut itu subsidi karena kita dari Asosiasi Logistik se-Indonesia melalui DBP sudah mengajukan kemarin ke ke Menteri SDM agar mencabut subsidi karena tidak dinikmati oleh pihak logistik seperti itu. Intinya harus ada kejelasan hari ini Pak. Hari ini harus jelas apa solusinya supaya BBM lancar di Kota Banjarmasin untuk warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau tidak ada solusi konkret, Apabila tidak ada solusi yang konkret, kita akan duduki di sini sampai kapan bisa tuntas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Para sopir mengancam akan bertahan di depan kantor DPRD jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. 3 bus yang mengangkut rombongan jemaah haji Kabupaten Tapin tiba di Masjid Humasa Rantau Kamis siang. Jemaah haji langsung disambut keluarga masing-masing. Mereka pun saling melepas rindu dengan berpelukan. Kepala Kemendak Edi Khairiani mengatakan dari 75 jemaah haji yang berangkat, 1 orang diantaranya meninggal dunia di Mekah. Sedangkan 74 jemaah lainnya dinyatakan sehat dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Dari kemarin berangkat kita berjumlah sebanyak 75 orang dan kembali hari ini berjumlah 74 orang. Kenapa tuh Pak? Ada 1 orang yang meninggal dunia di Mekah karena sakit. Oh ini. Terus kondisi jamaah haji saat ini gimana Pak? Secara keseluruhan hari ini jamaah kita Kabupaten Tapin hasil dari ujian tadi, alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang reaktif. Oh iya. Terus untuk terkait bagasi apa nih Pak? Untuk bagasi tadi sudah diberangkatkan, mungkin sudah ada di kantor Kemenhub, mungkin dari jamaah sudah bisa mengambil barangnya masing-masing. Masalah yang kematian kemarin sudah diurus dan sudah keluar segala macam dokumen-dokumennya sudah ada, tinggal diambil saja lagi. Kemarin diserahkan ke ketua rombongannya. Dimakamkan di sana? Dimakamkan di sana. 1 jemaah haji meninggal dunia bernama Mislina. Perempuan berusia 44 tahun itu langsung dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Fenomena Citayam Fashion Week di Jakarta yang viral kini mulai menular di Banjarmasin. Baru-baru ini media sosial di kota Seribu Sungai juga diramaikan aksi serupa. Dalam video berdurasi 15 detik ini, seorang pemuda berlenggak-lenggok di zebra cross Jalan Raya kawasan Ahmad Yani kilometer 2 Banjarmasin Tengah. Aksi pemuda yang menirukan Citayam Fashion Week tersebut ditanggapi Wali Kota Ibnu Sina. Menurut Ibnu, boleh-boleh saja anak muda berkreasi dan mengikuti kegiatan yang sedang viral. Ia memastikan aktivitas tersebut tidak akan dibubarkan selama tidak mengganggu arus lalu lintas. Di media sosial saya lihat di depan Duta Mall. Artinya setuju aja dengan Fashion Week di jalannya karena pikir sana anak muda. Kalau saya tumbuh di masyarakat itu di aja. Ya, justru dibubarkan ya kalau selama dia masih taat aturan, ada rencana tidak mengganggu lalu lintas. Ada rencana mengarahkan anak muda supaya sampai terganggu Pak lalu lintas, kan itu di jalan tuh teman-teman. Harus dikoordinir malah berarti ya dikoordinir. Kalau Banjarmasin arahnya nanti Kasirangan malah yang disodorkan lain jenis Fashion Week ya? Ya itu kan road to-nya ya, ini dalam rangka menuju PBSF ini ada beberapa rangkaian event-event apa gitu yang ya bisa Sasirangan yang dipakai buahnya, bisa nang lain juga atau terserah aja Pak. Demam-demam begitu ya kira sah-sah aja lah. Artinya pesertanya bisa lebih bebas gitu. Bisa lebih bebas.
Ibnu Sina menambahkan, Citayam Fashion Week akan dijadikan sebagai salah satu pertunjukan dalam acara peringatan Hari Jadi ke-496 Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.